apa yang dijalankan oleh Singapura, tetangga kita paling dekat. Singapura itu pemerintah memberi uang pada inovasi-inovasi, rencana-rencana inovasi yang dilakukan oleh generasi muda. Lihat saja di televisi Channel News Asia, ada acara itu. Anak-anak muda mempresentasikan rencana inovasi mereka. Dan itu mendapatkan dana dari pemerintah. Dan itu diiklankan di mana-mana. Begini, kegiatan atau dinamika riset itu membutuhkan dana seperti itu. Nah, kalau dana itu tidak bisa diperoleh, ya maka itu akan menghambat kegiatan penelitian itu sendiri. Misalnya di Amerika itu kemajuan riset di perguruan tinggi itu didanai atau didukung oleh ekonomi pemerintah atau federal seperti itu. Tapi di sini tidak. Di Indonesia banyak yang pihak-pihak yang justru mengharapkan hasil penelitian, tapi justru secara operasional tidak didukung oleh kemampuan itu. LIPI menghitung minimal butuh anggaran riset per tahun 100 triliun rupiah untuk mengoptimalkan riset, khususnya di bidang teknologi. Ini sekitar 1% dari APBN. SDM-nya mampu, tapi mereka nggak dikasih kesempatan. Nggak ada kesempatan. Nah, jadi sekarang siapa yang salah? Nah, ya saya pikir kita semua yang harus memikirkan. Pemerintah harus memberi kesempatan para peneliti riset. Gimana? Kasih dana riset yang banyak. Kedua, dari swasta pun harus membantu ini. Setiap perusahaan wajib misalnya diwajibkan untuk memberikan misalnya sekian persen untuk dana riset gitu. Nah, itu akan menarik gitu. Nah, kalau itu dilakukan, itu mungkin riset akan berkembang hebat. Prabowo Hatta siap mengalokasikan 20 triliun rupiah dari APBN 2015 sampai 2019 untuk meningkatkan fasilitas pendidikan di seluruh universitas. Sementara, untuk sekolah termasuk pesantren hingga tingkat SD hingga SMA dijanjikan dana perbaikan kualitas 150 juta rupiah per sekolah. Adapun Jokowi JK mengandalkan Kartu Jakarta Pintar untuk menjamin pendidikan untuk semua, menyediakan fasilitas pendidikan dengan target partisipasi 100% untuk SD dan 95% SMP. Orang nomor satu di Indonesia itu sebaiknya pertama-tama bukan orang yang pintar ngomong, tetapi orang yang bisa memberi contoh yang baik. Memiliki kejujuran, memiliki kesederhanaan, dan setidak-tidaknya menghindari apa yang sejak reformasi kita anggap buruk, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme itu. Saya ya, apa yang dikatakan JK lebih masuk akal. Kenapa demikian? Anda jangan lupa ya, ketika dia menjadi wakil presiden pada 2004-2009, itu ada satu kata kunci yang memang dia ingin lakukan untuk republik ini. Itu adalah social security atau jaminan sosial. Makanya kemudian ketika era itulah misalnya Pak JK ini mengundang itu para dosen-dosen dan juga peneliti dari Australia ya, teman-teman saya nggak perlu menyebutkan namanya, diundang ke Jakarta, ditanya bagaimana sistem DOL atau sistem social security yang ada di Australia, dan kemudian itulah awal dari bagaimana pemerintah SBY itu kemudian bersama partai-partai politik dan DPR itu mengkaji yang kemudian menjadi undang-undang yang melahirkan BPJS, yang undang-undang yang melahirkan apa yang terkait dengan kesehatan dan